anak-anak semua, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita layani adik-adik. Dalam kesempatan persiapan sekolah minggu ini, kita akan bersama-sama membahas kisah tentang 10 tulah. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan pelindung. Kitab diambil dari Keluaran pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 8 ayat 15. Lalu kita akan lanjutkan pada pasal 12 ayat 29 sampai dengan 42. Ini adalah beberapa tulah yang kita akan jelaskan kepada adik-adik. Mengawali seluruh rangkaian acara kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami kembali mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan, kami siap, kiranya Tuhan menolong, dalam pimpinan Roh Kudus kami boleh menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide-ide penyampaian cerita, dan terlebih kami siap untuk dipakai oleh Tuhan memberkati adik-adik. Inilah kami Tuhan, dalam Yesus, amin. Kita akan membahas firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan 8 ayat 15, dan dilanjutkan pada pasal 12 ayat 29 sampai 42. Kakak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita menyiapkan Alkitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 15. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 15, dan dilanjutkan pasal 12 ayat 29 sampai 42. Dilanjutkan pasal 12 ayat 29 sampai 42. Saya akan baca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Pasal 8, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu,
bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakan Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Pasal 12 ayat 29 sampai 42. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal bagiannya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema kita pada bahan ajar ini adalah belajar dari kisah 10 tulah Tuhan pelindung. Ya, jadi tulah itu sesuatu kemalangan ya yang ditimpakan akibat dari
perbuatan yang tidak baik ya. Ada tindakan kejahatan, lalu kemudian konsekuensi ataupun akibat dari itu adalah ada sebuah peristiwa kemalangan. Jadi peristiwa kemalangan itu adalah kutukan dari begitu ya tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Kedua, bangsa baik Israel, keluarnya bangsa Israel dari Mesir maksud saya bukanlah suatu perkara yang mudah ya. Jadi selama bertahun-tahun, ratusan tahun mereka ditindas ya di tengah-tengah bangsa yang punya kekuatan yang sangat besar, dan tidak mudah bangsa yang dijadikan budak ini untuk lepas keluar begitu saja dari cengkeraman penguasa pada saat itu. Karena hati Firaun telah diliputi oleh kekerasan. Jadi kekerasan hati Firaun itu menjadi faktor utama yang menghalangi mereka meninggalkan Mesir. Tulah-tulah ya yang tadi kita baca cukup panjang itu adalah tulah-tulah ini merupakan bagian dari rencana ya, rencana matang yang memang dipersiapkan begitu untuk Tuhan dengan tujuan mengguncangkan kekerasan hati Firaun. Dan rencana ini disampaikan Tuhan kepada Musa ya, sebelumnya di Keluaran 5 ayat 24, sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi tulah-tulah yang memang mengerikan ya, dan bayangkan kata-kata ada di semua antero, ada di semua area begitu. Kakak-kakak coba bisa bayangkan ya, satu katak aja lewat saja kita bisa, aduh mungkin ada yang lompat-lompat begitu. Ini masuk ke semua arena area hidup kehidupan seluruh bangsa Mesir, baik itu pegawai, rakyat, sampai pada penguasa, masuk ke semua sudut-sudut rumah mereka ya, sampai ke urusan dapur juga ya, kata-kata ini masuk begitu saja. Jadi tulah-tulah itu merupakan cara Tuhan untuk mendidik bangsa Mesir maupun bangsa Israel. Mendidik bangsa Mesir karena tulah-tulah itu hendak memperlihatkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang mampu dapat menandingi kuasa Tuhan. Jadi kekerasan hati Firaun itu tidak dapat menandingi ya kekuasaan Tuhan. Pada tulah pertama dan kedua, para ahli Mesir masih dapat melakukan hal yang mirip dengan yang dilakukan Musa. Namun mulai tulah ketiga dan seterusnya, para ahli Mesir itu sendiri mengatakan bahwa inilah tangan Tuhan. Jadi sesungguhnya banyak orang di Mesir yang mulai gentar menghadapi ya firman Tuhan itu. Bahkan para pengawalnya sudah meminta Firaun untuk udah biarkanlah bangsa itu pergi sebelum terjadi tulah-tulah lain yang jauh lebih hebat. Sedangkan bagi bangsa Israel, tulah-tulah itu ditunjukkan di hadapan bangsa Israel dengan tujuan yang berbeda, agar mereka juga menyadari bahwa memang tidak mudah untuk membujuk begitu ya hati Firaun yang demikian keras itu. Tulah-tulah itu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sungguh-sungguh mau bertindak untuk membebaskan, untuk membela umatnya. Tuhan pula yang menghindarkan bangsa Israel dari setiap tulah yang didatangkan atas bangsa Mesir. Dan kematian anak sulung di Mesir ini menjadi puncak dari ke-10 tulah. Dan apa akibatnya kakak-kakak? Akibatnya adalah malam itu juga memang bangsa Israel diusir begitu dari Mesir. Dan dalam suasana yang penuh duka, orang Mesir memberikan barang-barang emas dan perak serta kain-kain mereka kepada bangsa Israel. Ya, jadi rencana Tuhan yang luar biasa begitu ya. Tuhan menginginkan agar bangsa Israel tidak keluar begitu saja dengan tangan kosong. Barang-barang sebelumnya yang tidak mereka miliki karena mereka adalah budak, lalu kemudian barang-barang itu mereka dapat peroleh ya
sebagai status mereka bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai bangsa yang siap untuk menyambut kemerdekaan mereka. Dan menjadi penting bahwa keberhasilan umat adalah sikap pada ketaatan. Taatnya siapa? Taatnya Musa pada taatnya umat atas apa yang disampaikan oleh Musa sebagai representasi mereka taat dan mereka sungguh-sungguh menantikan pertolongan Tuhan yang memang tepat pada waktunya. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam situasi kehidupan yang paling sulit sekalipun, kita diingatkan melalui peristiwa tulah yang didatangkan atas orang Mesir dan juga keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita diingatkan bahwa dalam situasi sesulit apapun, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak lepas tangan terhadap umatnya yang sungguh-sungguh menantikan pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan juga hendak mendidik setiap orang melalui proses yang terjadi di dalam melaksanakan rencana Tuhan itu. Dan Allah senantiasa melindungi dan sungguh-sungguh mengupayakan segala hal yang baik untuk kehidupan umat. Ya. Kakak-kakak, dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas, anak mengenal kisah 10 tulah yang menimpa orang Mesir. Ya, anak mengenal kisah 10 tulah yang menimpa orang Mesir, dan anak dapat mengatakan Tuhan pelindung. Ya, tema kita belajar dari kisah 10 tulah, Tuhan pelindung. Lalu tujuan di kelas kecil dan besar, anak tahu bahwa ke-10 tulah adalah tanda kuasa Tuhan melindungi Israel. Jadi anak tahu bahwa ke-10 tulah adalah tanda kuasa Tuhan melindungi umatnya, melindungi Israel. Anak yakin bahwa Tuhan juga melindungi umatnya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan, dan saatnya kita mencari ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah 10 tulah. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan pelindung. Bahan Alkitab diambil dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan 8 ayat 15 dan dilanjutkan pada pasal 12 ayat 29 sampai dengan 42. Kita sudah membahas pesan firman Tuhan yang kita tangkap dan kita mau bagikan kepada adik-adik. Kini saatnya kita membahas ide penyampaiannya di tiap kelas. Yang pertama kita akan membahas di kelas balita-balita. Ada Kak Grace Devina. Silakan Kak. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani Tuhan, lalu juga Kak Hendra dan Kak Santi. Saya mohon maaf dengan mungkin kualitas gambar video saya kurang bagus, karena sedang ada trouble dengan sinyal saya. Jadi mohon maaf ya kakak-kakak, saya nggak bisa switching device. Jadi seperti ini. Tapi semoga suara saya bisa terdengar jelas untuk kakak-kakak semua. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kak Hendra tadi, bahwa kita boleh melihat dari perspektif atau sudut pandang yang lain ya, melihat 10 tulah di Israel.
Kita boleh melihat 10 tulah itu di satu sisi itu disaster, bencana, tapi di satu sisi itu juga merupakan bentuk perlindungan dan penyertaan Allah untuk orang-orang Israel yang berada di tanah Mesir. Tulah itu diberikan karena kekerasan hati Firaun. Nah, bagian inilah yang akan kita zoom out untuk anak-anak, bahwa anak-anak boleh melihat ada beragam cara Tuhan melindungi anak-anak, bahkan melalui cara-cara yang tidak terduga. Dan intinya menekankan pada sosok Allah yang senantiasa melindungi kita semua. Nah, saya share screen. Untuk anak pra-TK dan TK kita tahu bahwa tujuannya adalah anak mengetahui bahwa Allah senantiasa melindungi umatnya. Jadi dari keseluruhan cerita ini kita boleh kembali lagi menekankan ke anak bahwa intinya ada pada perlindungan Allah. Jadi jangan terjebak untuk menekankan anak menghafalkan 10 tulah untuk anak TK. Tapi di sini kita mau menekankan bahwa anak melihat tulah itu adalah bentuk perlindungan Allah untuk umatnya dari kekejaman orang-orang Mesir. Jadi kalau anak TK pada tahapan usia ini belum bisa hafal mengenai kronologi 10 tulah, itu nggak masalah kakak-kakak. Karena nanti di tahapan usia selanjutnya, ketika pemahaman kognitifnya lebih terbentuk, mungkin itu akan lebih mempermudah anak untuk menghafalkan setiap kronologinya. Untuk metode cerita sendiri, ada 3 yang bisa saya bagikan. Ada peraga gambar, video animasi Alkitab, dan juga ada games. Yang pertama, untuk peraga gambar, kita bisa pakai gambar yang seperti ini. Nanti akan dibantu oleh Kak Hendra atau Kak Santi. Untuk kakak-kakak yang mau template-nya, bisa nanti download di description box. Tapi memang ini template-nya saya berlangganan dalam bahasa Inggris, jadi kalimatnya bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa atau kakak bisa ubah dari gambar yang ada di template mengenai 10 tulah ini ada apa aja. Nah, ini ada diurutkan dari 1 sampai dengan yang ke-10 dengan gambar. Jika kakak bisa ceritakan bahwa adakah adik-adik yang takut sama kodok atau takut sama belalang atau lalat? Nah, ada sebuah kisah dalam Alkitab di mana Tuhan memakai binatang-binatang itu untuk melindungi umat Israel, agar umat Israel tidak lagi ditindas dan diperlakukan jahat oleh orang Mesir. Sehingga Tuhan memakai binatang-binatang itu untuk membuat Raja Firaun berubah pikiran, untuk membuat Raja Firaun kemudian mengizinkan orang Israel untuk kembali ke tanah Israel. Ini versi yang nggak berwarna, jadi kakak-kakak yang lebih senang mewarnai sendiri, nanti kakak-kakak bisa pakai itu. Atau kalau yang sudah berwarna, nah ini tinggal dipotong aja dalam pola bentuk bulat, lalu pakai stick es krim, ditempel di stick es krim. Nanti kakak bisa bercerita lewat itu. Atau dikasih tusuk gigi, kita bisa buat background berbentuk piramid gitu ya. Terus di depannya kita bisa kasih busa atau foam. Nah, nanti gambar-gambar ini kita tusuk-tusukkan di depan piramid itu untuk mengingatkan anak-anak pada ceritanya. Lagi-lagi, kita tidak menekankan anak harus menghafal mengenai urutan dari 10 tulah, tapi kita mau menekankan bagaimana cara Tuhan melindungi umat Israel pada masa itu. Nah, kalau video animasi, saya menyarankan menggunakan dari komik Alkitab Anak. Ada di link YouTube-nya. Nah, komik Alkitab Anak ini menurut saya sudah oke banget ya buat bercerita kepada anak-anak kelas pra-TK, karena gambarnya jelas, berwarna, dan berbahasa Indonesia. Juga kalimatnya itu tidak panjang-panjang. Kalimatnya singkat, itu akan mempermudah anak TK untuk tahu ceritanya secara kronologis, kemudian kita ulangi lagi kepada penekanannya mengenai Allah yang melindungi umatnya. Nah, kalau untuk games, di sini saya menyarankan games yang tidak berkaitan dengan 10 tulah. Jadi games ini langsung menyorot pada isunya, pada Allah
tindakan Allah yang melindungi umatnya. Nah, karena fokusnya ada pada tindakan Allah yang melindungi umatnya, kakak-kakak mungkin bisa memainkan games anak ayam dan induk ayam. Jadi bagaimana seorang induk ayam harus melindungi anak-anak ayamnya dari tangkapan serigala. Nanti anak yang di depan atau GSM yang di depan bisa jadi induk ayam. Lalu yang ke belakang mereka diminta berpegangan untuk menjadi anak-anak ayam. Nah, ini si induk ini harus melindungi supaya barisan orang di belakangnya atau barisan anak-anak ayamnya itu aman dari tangkapan serigala atau rakun. Tapi rakun nggak makan ayam ya, dari tangkapan serigala. Nah, games ini bisa digunakan sebagai opening atau bridging agar kita bisa masuk ke cerita. Jadi kita main apa ya? Main tentang induk ayam yang melindungi anak-anak ayam. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini kita juga mau dengar kisah tentang Tuhan yang melindungi umatnya. Gimana ya caranya? Sama nggak ya kira-kira sama seperti induk ayam tadi yang melindungi anak-anak ayam supaya nggak dimakan serigala? Ternyata caranya beda. Tuhan melindungi umatnya dengan mengirimkan tulah atau dengan mengirimkan kodok, lalat, itu ke orang-orang Mesir supaya orang-orang Mesir tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi berlaku tidak adil untuk orang Israel. Nah, kita bisa sampaikan seperti itu. Jadi games ini hanya bridging-nya untuk bisa menyampaikan kisah mengenai mengenai Allah yang melindungi umatnya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sharingkan untuk kakak-kakak semua mengenai bahan kita untuk minggu besok mengenai Tuhan pelindung. Kalau tema di Suluh Sekolah Minggu ya, Tuhan pelindung. Nah, dari Tuhan pelindung itu kita mau sampaikan, kita mau tekankan mengenai tindakan aktif Allah yang melindungi umat. Kira-kira seperti itu Kak Hendra dan Kak Santi, atau mungkin kakak-kakak lain yang punya ide lain bisa juga sharingkan di kolom komentar YouTube. Terima kasih buat Kak Hendra dan Kak Santi atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi sama kakak-kakak semua. Kak Grace Devina, terima kasih untuk menolong kita menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas yang lain, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah 10 tulah. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan pelindung. Kita membahas dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayatnya pasal 8 ayat yang ke-15 dan dilanjutkan pada pasal 12 ayat 29 sampai 42. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas kecil 1 sampai 3 SD. Ada Kak Sieni yang sudah mempersiapkan ide menarik. Silakan Kak Sieni. Shalom kakak-kakak terkasih, senang bertemu kakak-kakak lagi. Terima kasih kesempatannya Kak Santiani dan Kak Hendra untuk boleh ikut ambil bagian dalam persiapan kelas kecil. Adapun tema kita adalah Tuhan pelindungku. Tujuan bagi kelas kecil adalah pertama, adik-adik sekolah minggu tahu bahwa ke-10 tulah adalah tanda Allah melindungi umat Israel. Jadi bukan berarti adik-adik harus hafal 10-10-nya, tapi yang penting mereka tahu tujuan dan makna dibalik
ke-10 tulah yang Allah berikan gitu ya. Lalu tujuan kedua adalah adik-adik sekolah minggu yakin bahwa Tuhan melindungi umatnya termasuk diri mereka sendiri. Sebagai pembukaan, kakak-kakak bisa bertanya pada adik-adik, apakah adik-adik memahami arti kata budak? Nah, ini kata yang akan sering kita pakai hari ini gitu ya. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budak itu adalah hamba, di mana hamba itu tidak bisa memiliki kemerdekaan atas hidupnya sendiri, tidak bisa menentukan hidupnya sendiri. Jadi semua ditentukan oleh majikannya. Contohnya kerja paksa, di mana mereka harus bekerja melebihi jam yang seharusnya, dan mereka tidak diberikan waktu istirahat yang cukup. Saat ini, kondisi bangsa Israel itu menjadi budak di tanah Mesir. Kenapa kok bisa jadi budak? Karena Firaun memutuskan demikian. Loh, kenapa Firaun memutuskan demikian? Karena Firaun takut nanti kalau jumlah bangsa Israel semakin besar di Mesir, justru Mesir yang ditindas gitu ya. Oleh karena itu, Firaun sebagai pemerintah mengeluarkan perintah agar bangsa Israel menjadi pekerja, menjadi budak di tanah Mesir. Nah, kira-kira perasaan bangsa Israel gimana sih sebagai budak gitu? Ya tertindas, ya marah, ya sedih, ya takut gitu. Tapi bangsa Israel memberitahukan hal ini semua dalam doa kepada Tuhan dan memohon Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, setelah hampir 430 tahun mereka ditindas gitu ya, jadi budak, Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menemui Firaun, berbicara agar Israel dilepaskan atau dibebaskan dari tanah Mesir. Nah, kira-kira apa respon Firaun? Ya, respon Firaun itu, Firaun berkeras hati. Nah, untuk menjelaskan kekerashatian ini, mungkin kita bisa pakai eksperimen spons dan benda padat. Apapun benda padatnya bisa kakak-kakak ya, tapi jangan yang kosong gitu, yang benda padat full gitu ya, solid gitu kalau bisa. Nah, kalau kita masukkan spons ke dalam air gitu ya, spons ini kan akan menyerap air. Tapi kalau benda padat kita masukkan ke dalam air, ya nggak menyerap air sama sekali gitu ya. Ini menunjukkan bahwa spons ini adalah seperti hati yang lembut. Kalau kena air, hati kita diisi dengan firman Tuhan, hati kita akan menyerap gitu loh. Tapi kalau benda padat ini diberi air, dia nggak menyerap air sedikit pun karena dia sudah solid, sudah padat, tidak bisa masuk molekul air lagi gitu. Nah, ini sama seperti hati Firaun yang sangat keras. Dia tidak mendengarkan sama sekali permohonan Musa dan Harun gitu. Akibatnya apa? Bangsa Israel tidak dibebaskan dari tanah Mesir. Tapi Tuhan melihat segala sesuatunya. Tuhan mendengarkan doa orang Israel, mendengarkan doa Musa gitu ya. Nah, Tuhan memberikan tulah bagi bangsa Mesir. Kita perlu jelaskan di sini tulah itu apa sih gitu kepada adik-adik. Jadi tulah itu kalau menurut kamus itu kemalangan atau kesusahan akibat kutuk yang diberikan karena perbuatan yang tidak baik kepada yang lebih dituakan dari kita gitu. Dalam ini konteksnya ya akibat kutuk yang diberikan karena perbuatan bangsa Mesir yang tidak menghormati Tuhan sama sekali gitu ya. Nah, tulah ini diberikan agar Firaun menyadari akan kemahakuasaan Allah. Bagi bangsa Israel, tulah ini juga adalah seperti bahasa kasih Allah kepada mereka bahwa Allah melindungi permohonan mereka untuk bebas dari Mesir gitu ya. Nah, untuk penjelasan tulah ini, kakak-kakak bisa sharingkan apa sih tulahnya, lalu apa efeknya bagi bangsa Mesir gitu ya. Apa kesusahan yang harus mereka alami gitu. Pada tulah pertama yaitu air menjadi darah. Air ini tidak dapat diminum oleh bangsa Mesir gitu ya, dan hewan-hewan dalam air pun mati. Ini air sebagai sumber kehidupan manusia gitu. Ini pun sudah tercemar gitu dan tidak bisa digunakan gitu. Lalu kata berikutnya adalah katak, di mana katak ini muncul dalam jumlah besar dan masif gitu ya. Tulah ini berhenti setelah Firaun berjanji akan membebaskan bangsa Israel. Tapi ternyata Firaun tidak membebaskan bangsa Israel. Akibatnya Tuhan memberi tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Nyamuk ini adalah sebagai hukuman karena Firaun tidak menepati janji pada tulah kedua gitu ya. Lalu berikutnya adalah lalat pikat.
Lalat pikat ini menghisap darah dan lalat ini memenuhi semua rumah orang Mesir. Lalu masih belum taat lagi, maka Tuhan memberikan tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Akibatnya ternak-ternak itu memiliki demam tinggi dan semua ternak mati. Barah, berikutnya adalah barah, di mana penyakit barah pada manusia ini terjadi karena debu yang menempel jadi borok bernanah gitu di tubuh orang Mesir gitu ya. Lalu masih belum cukup itu, Tuhan memberi lagi tulah kepada bangsa Mesir, yaitu hujan es campur api. Hujan es campur api ini membinasakan banyak orang Mesir, juga hewan-hewan gitu ya. Pada saat ini Firaun janji membebaskan lagi bangsa Israel, tapi juga lagi-lagi tidak ditepati. Dan Tuhan memberikan belalang, tulah belalang kepada bangsa Mesir. Ini belalang menutupi permukaan tanah, sampai tanah pun nggak kelihatan gitu, karena tutupan belalang gitu ya, kakak-kakak. Lalu yang tulah berikutnya adalah kegelapan. Jadi Tuhan memberi kegelapan pada pagi, siang, sore, malam, pokoknya gelap selama 3 hari. Jadi terus lalu yang perlu saya garis bawahi adalah, sekalipun orang Mesir merasakan semua tulah ini, tapi orang Israel yang tinggal di Goshen, itu di bagian lain Mesir, satu daerah tertentu, mereka sama sekali tidak merasakan tulah-tulah ini. Jadi air mereka tetap bersih, ternak mereka baik-baik saja gitu ya, mereka tidak terkena sakit, mereka juga tidak merasakan kegelapan gitu ya. Itu bagaimana Tuhan betul-betul melindungi dan menjagai umatnya, yaitu umat Israel. Puncaknya itu pada tulah yang ke-10, kakak-kakak. Allah berfirman agar umat Israel menyembelih kambing domba, lalu darahnya dioleskan pada tiang pintu dan ambang atas rumah orang-orang Israel. Lalu daging bakaran harus dimakan pada malam itu bersama dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Dengan demikian Allah tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Tapi apa yang terjadi pada umat Mesir? Allah mengambil nyawa semua anak sulung Mesir pada malam itu, sehingga terjadi kedukaan yang luar biasa di negeri Mesir, termasuk anak Firaun pun mati. Jadi dari situ Firaun betul-betul membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dengan demikian Israel bisa keluar dari tanah Mesir dengan pimpinan Musa. Jadi inti cerita yang bisa disampaikan kepada adik-adik adalah, pertama, bahwa Allah itu mendengarkan dan menjawab doa. Lalu yang kedua, bahwa Allah melindungi umatnya. Allah melindungi umat Israel yang setia berdoa kepadanya untuk memohon pembebasan dari perbudakan. Lalu yang ketiga, Allah menolong dan melindungi umatnya. Beberapa aplikasi sederhana yang bisa kita beritahukan kepada adik-adik adalah, pertama, jangan segan untuk berdoa. Berdoa dalam segala keadaan itu bisa gitu. Seperti bangsa Israel yang berdoa dalam keadaan mereka susah gitu ya. Tertindas, sedih, marah, takut. Kita pun bisa berdoa dengan segala emosi kita. Tuhan menerima semua rasa di hati kita gitu ya. Berdoalah kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah jangan takut gitu. Jangan takut untuk melangkah gitu. Tuhan menolong dan melindungi kita, anak-anaknya gitu ya. Kita mungkin harus memasuki kelas yang baru di tempat les mungkin misalnya, atau kita memasuki satu fase yang baru dalam hidup kita, atau mau ujian deh gitu ya. Nah, jangan takut, kita berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pada waktu ujian. Dia akan meluruskan pikiran kita sehingga kita bisa konsentrasi. Percaya bahwa Tuhan menolong dan melindungi anak-anaknya. Demikian kakak-kakak persiapan sekolah minggu untuk hari ini. Tuhan memampukan dan menolong kita semua untuk melayaninya dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sieni. Kita akan lanjut lagi ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari kisah 10 tulah. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Pelindung. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas balita dan juga kelas kecil dan saatnya kelas besar. Yuk, ada Kak Tiara yang akan berbagi ide yang bisa kita gunakan untuk kelas besar, kelas 4-6 SD. Silakan Kak Tiara. Halo kakak-kakak, kita akan bersama-sama persiapkan diri untuk kelas besar dengan tema perenungan yaitu Tuhan Pelindung. Dan kita akan belajar, akan mendalaminya dari kisah 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir demi melindungi bangsa Israel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah anak itu tahu bahwa kalau 10 tulah itu, tulah yang Tuhan berikan, adalah tanda kuasa Tuhan untuk melindungi bangsa Israel. Lalu yang kedua adalah anak yakin bahwa Tuhan akan melindungi umatnya. Dan yang ketiga yang tidak boleh ketinggalan adalah anak dapat belajar untuk mau hidup taat serta tekun pada firman Tuhan. Nah, untuk kakak-kakak yang mengajar di kelas besar, aktivitas pembukanya adalah kita mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalaman perlindungan yang pernah mereka rasakan yang berasal dari Tuhan gitu ya. Kita bisa mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka ketika mereka merasakan perlindungan dari Tuhan. Anak-anak bisa menceritakan apapun pengalaman yang pernah mereka rasakan. Nah, untuk mempermudahnya, kakak-kakak GSM dapat terlebih dahulu menceritakan pengalaman perlindungan Tuhan yang pernah kakak-kakak rasakan. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak dapat terangsang gitu ya, agar anak-anak juga dapat mau menceritakan pengalaman perlindungan dari Tuhan yang pernah mereka rasakan. Nah, berikutnya kakak-kakak setelah kakak-kakak menceritakan gitu ya, mengajak anak-anak untuk memahami atau merasakan atau mengingat kembali perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya, barulah kakak-kakak masuk ke dalam cerita. Cerita bahwa Tuhan juga melindungi kehidupan kita. Tuhan itu berjanji melindungi kehidupan kita sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, bentuk perlindungan Tuhan tuh apa sih? Salah satunya dengan kisah 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Nah, pasti kan ada pertanyaan, tulah itu apa sih, Kak? Nah, baru di situ kita menjelaskan. Kita harus menjelaskan dulu tuh arti kata tulah. Kenapa? Karena kata tulah sendiri adalah kata yang tidak umum atau yang mungkin jarang kita dengar. Mungkin baru kita dengar ketika kita membaca kisah 10 tulah di dalam Alkitab gitu ya. Oleh sebab itu, kakak-kakak harus menjelaskan terlebih dahulu arti kata tulah. Seperti yang kita ketahui kakak-kakak dari bahan bacaan kita pada hari ini, kita bisa bersama-sama menemukan dan bisa bersama-sama memahami bahwa Firaun ini kan sudah mengeraskan hatinya untuk melepaskan bangsa Israel dari genggamannya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Allah sampai 10 kali gitu ya memberikan tulah demi memperingati gitu ya, demi mengingatkan Firaun agar melepaskan bangsa Israel. Namun nyatanya Firaun enggan untuk melepaskan bangsa Israel. Ia sudah mengeraskan hatinya untuk melepaskan bangsa Israel. Oleh sebab itu terjadilah 10 tulah seperti berikut. Kemudian kakak ketika 10 tulah tersebut sudah terjadi gitu ya, Firaun akhirnya melepaskan bangsa Israel dan bangsa Israel pun pergi dari tanah perbudakan tanpa tangan yang kosong. Artinya mereka dibekali atau diberikan upah mereka.
yaitu barang-barang emas, perak, serta kain-kain oleh bangsa Mesir sebelum mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan ini pun juga bentuk perlindungan dari Allah kepada bangsa Israel, bahwa perlindungannya itu tidak hanya sekedar pembebasan saja, namun ada jaminan kehidupan. Ada jaminan mereka dapat hidup dengan baik dan layak di tanah tempat mereka akan menempatinya nanti gitu ya. Dan itu masih berlanjut pada kisah-kisah berikutnya. Nah, pesannya yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu untuk kelas besar adalah kita mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan Allah itu dengan sungguh mau melindungi bangsa Israel. Dari kisah 10 tulah ini kita dapat mengetahui bahwa Allah dengan kuasanya mau dengan sungguh melindungi bangsa Israel. Dengan cara apapun, dengan sebaik mungkin melepaskan Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, poin kedua yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kelas besar adalah tentang bagaimana bangsa Israel yang mau dengan taat dan tekun mengikuti perkataan Tuhan. Mau dengan taat dan tekun mengikuti berbagai rencana yang Allah nyatakan demi melindungi bangsa Israel. Nah, untuk aktivitas penutupnya, kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat beberapa kerajinan tangan yang dapat membantu anak-anak untuk mengingat bahwa Tuhan melindungi setiap anak yang mau taat dan tekun mengikuti perkataan Tuhan. Atau kakak-kakak bisa mengembangkan aktivitas lainnya yang dapat menolong anak-anak memahami bahwa Tuhan mau melindungi, Tuhan mau memperhatikan kehidupan umatnya, dan perlindungan serta perhatian Tuhan itu nyata ketika umatnya berseru kepada Tuhan, mau hidup taat dan tekun kepada firman Tuhan. Demikian kakak pembahasan untuk aktivitas atau pembelajaran bagi kelas besar. Semoga pembelajaran ini dapat membantu kakak yang akan mengajar di kelas besar. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tiara, sudah semua kita bahas. Semoga semuanya boleh memberikan inspirasi kepada kakak-kakak dan kakak-kakak bisa mengolahnya menyesuaikan dengan konteks pelayanannya kakak-kakak masing-masing. Yuk, kita akan menutupnya dalam doa. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri. Biarlah semua ide yang boleh kami temukan, Tuhan kiranya bantu kami mengolahnya menyesuaikan dengan konteks kami masing-masing. Dan biarlah adik-adik mengenal Tuhan pelindung dalam kisah 10 tulah ini. Tuhan, kami siap, sertailah kakak-kakak yang akan melayani. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.